Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Ayo langsung aja ke alurnya. Tepat ketika Soyeon menatap bintang-bintang seperti debu yang mengambang di tangan lelaki tua itu, dia juga merasa itu sangat luar biasa. Tetapi dia juga tidak akan mudah mempercayai lelaki tua ini. Bagaimanapun dia telah ditipu oleh Feng Xinchang, jadi tidak ada sepatah kata pun kebenaran keluar dari mulut Soyeon. Lagi pula, monster-monster tua ini mungkin semuanya adalah orang yang sangat licik, sehingga banyak orang yang tidak berani memasuki lautan pasir bintang ini dengan mudah. Karena bahaya tersembunyi mungkin tidak sesederhana memasuki dunia kecil dalam butiran pasir ini. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, Soyeon berbalik dan pergi. Saudaraku, ini hanya jika Anda dan saya bekerja sama, kita dapat memiliki kesempatan untuk menyeberangi lautan pasir ini. Bagaimanapun akan sangat sulit untuk menyeberanginya sendirian. Mendengar itu, Soyeon bahkan tidak menoleh, tetapi hanya berkata dengan ringan. Saya tidak percaya. Tepat ketika kata-kata itu keluar, pria tua itu langsung tertegun sejenak. Saat menyaksikan Soyeon menghilang dalam satu langkah, bahkan wajahnya langsung berubah muram. Sebenarnya, apakah masih ada anggota klan Juansen yang masih hidup? Ini sungguh luar biasa. Jika saya bisa membunuhnya dan memurnikannya menjadi boneka mayat, maka kekuatannya akan luar biasa. Tapi orang ini tidak bisa dibodohi. Karena dunia miniatur ini hanyalah sesuatu yang saya buat. Dan bahaya sesungguhnya di laut pasir bintang bukanlah mereka. Dibandingkan dengan jiwa gua kekosongan, orang ini juga merupakan harta karun yang besar. Sayang sekali, saya hanya datang ke sini sendirian. Jadi saya tidak bisa memastikan bisa membunuhnya. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia kembali duduk bersila. Tapi ekspresinya masih tampak agak enggan, tetapi dia juga tetap memilih untuk tidak mengambil resiko. Hanya saja tidak tahu sebenarnya apa yang dia tunggu. Pada saat ini, Soyeon kembali ke kapal Dewa Kuno, kemudian dia menatap lautan pasir berbintang di depannya. Karena ada begitu banyak orang yang tinggal di luar, pasti ada alasannya. Tapi apa yang dikatakan orang tua itu tidak benar. Dia pasti belum pernah ke sana dan itu hanya omong kosong dan tidak dapat dipercaya. Jadi kita juga harus menemukan cara yang aman untuk masuk dan mencari tahu apa yang terjadi terlebih dahulu. Setelah Soyeon selesai berbicara, matanya menyapu ke sekeliling. Kemudian tatapannya tertuju pada Ye Beijing. Sehingga saat melihat Soyeon tiba-tiba menatapnya, Ye Beijing langsung memperlihatkan senyum yang manis dan tanpa celah. Seakan-akan dia sudah berlatih khusus dalam tersenyum. Ini adalah takdir Anda sendiri. Jika saya ikut campur tangan, maka sebab dan akibat akan berubah. Jelas, Ye Beijing tahu apa yang dipikirkan Soyeon, jadi dia segera mengatakan ini. Tetapi Soyeon tidak tahu apakah Ye Beijing tidak ingin membantu, atau apakah memang benar seperti yang dia dikatakan. Namun saat Soyeon tengah berpikir, dia melihat beberapa pelangi panjang datang dari belakang. Dan yang datang itu bukanlah Raja Roh atau Fusing dari Istana Surgawi, tetapi ternyata itu adalah Feng Xinchang. Orang yang pertama kali ditemui Soyeon dan yang baru saja dia bicarakan. Sekarang dia masih membawa kedua gadis itu bersamanya dan mereka melihat sekelilingnya dengan waspada, seolah-olah mereka sedang mencari sesuatu. Kemudian dia menghela nafas lega. Tampaknya bintang jahat itu telah memilih jalan yang salah. Jadi sekarang kita aman untuk saat ini. Tetapi ada begitu banyak orang berkumpul di sini. Jadi kemungkinan masih ada bahaya di depan. Jadi kita harus mencari cara untuk bekerja sama dengan rekan-rekan yang ada di sini. Segera, Feng Xinchang mulai memilih orang-orang yang ada di sekelilingnya. Tapi dia secara khusus memilih mereka yang sedikit lebih lemah. Setelah beberapa saat, beberapa orang lagi muncul di sampingnya. Jangan khawatir, saya pernah ke sini sebelumnya dan akan sangat aman untuk mengikuti saya. Feng Xinchang menepuk dadanya dan berkata. Namun Soyeon langsung mendengus dingin saat mendengarnya.
Kemudian kekuatan jiwanya yang kuat tiba-tiba menyebar. Meskipun Feng Xinjiang juga memiliki kekuatan jiwa yang kuat, tetapi secara alami dia tidak sekuat kekuatan jiwa Xiaoyan. Hanya saja Xiaoyan tidak mengarahkan kekuatan jiwanya kepada Feng Xinjiang, tetapi kepada Dewa Abadi tingkat kedua di sampingnya. Tapi ini bukanlah kekuatan jiwa biasa, melainkan sebuah kekuatan jiwa untuk mengambil alih tubuh orang lain. Bagaimanapun terlalu berbahaya untuk masuk secara gegabah. Sekarang ada seseorang yang mengambil resiko untuknya. Jadi ini adalah kesempatan yang bagus untuk meminjam sepasang mata untuk masuk dan melihat. Apa yang menghentikan banyak orang untuk masuk ke dalam? Setelah mengumpulkan 4 atau 5 orang, Feng Xinjiang masih tidak memilih untuk masuk, tetapi mengandalkan keunggulan jumlahnya. Karena dia sebenarnya ingin merekrut beberapa rekan setim yang lebih kuat. Jadi Xiaoyan harus mengatakan bahwa orang ini sungguh licik dan tidak pernah berpikir untuk mengandalkan kekuatan kasarnya sendiri. Sebaliknya, dia akan menggunakan semua cara yang mungkin untuk meminimalkan tingkat bahaya yang mungkin dia alami. Tapi Feng Xinjiang bukanlah seorang penjahat yang jahat. Sebaliknya, dia sangat berhati-hati dan cerdas. Karena dia berhasil membawa kedua wanita itu ke sini dengan selamat. Selain kekuatan yang besar, kecerdasannya juga sangat penting. Hanya saja tubuh yang dipilih oleh Xiaoyan bukanlah seorang pria, melainkan seorang wanita. Akan tetapi, Xiaoyan tidak sepenuhnya mengambil kendali tubuh wanita itu, melainkan dia hanya meninggalkan jejak jiwanya seperti yang dia lakukan pada Kui Jun. Jadi meskipun Xiaoyan memiliki kendali atas tubuh wanita ini, tetapi Xiaoyan tidak mengusir jiwanya. Bagaimanapun Xiaoyan hanya membutuhkan sepasang mata untuk melihat situasi di dalam. Lagi pula seorang wanita lebih terlindungi dalam tim. Tepat ketika Ye Beijing melihat Xiaoyan menggunakan teknik merebut tubuh, dia tiba-tiba menatap Xiaoyan dan tersenyum penuh minat. Namun Xiaoyan memperhatikan Ye Beijing. Tampaknya dia merasakan apa yang dilakukan Xiaoyan. Jadi dia merasa bahwa Xiaoyan memiliki beberapa kebiasaan aneh. Pada waktu berikutnya, Feng Xinjiang mengumpulkan tim yang terdiri dari 10 orang, termasuk dirinya sendiri. Totalnya ada 6 orang tingkat ketiga. Tapi tidak ada seorang pun yang tahu dari mana dia memperoleh kemampuan persuasif itu. Atau mungkin karena omong kosongnya. Dan dia benar-benar membuat orang-orang ini percaya padanya. Sehingga mereka bersiap untuk berangkat bersamanya. Tetapi yang tidak diketahui Xiaoyan adalah bahwa Feng Xinjiang tampaknya sangat mengenal rute tersebut dan memimpin kelompoknya ke Laut Pasir Bintang. Saat mereka masuk ke dalam lautan pasir bintang, tiba-tiba kekuatan hisab yang kuat membuat mereka tidak punya kesempatan untuk bereaksi. Setelah mata mereka menjadi gelap, mereka tiba di sebuah bintang di dunia kecil. Melihat pemandangan itu, Xiaoyan mengangkat alisnya. Tepat seperti yang dikatakan orang tua itu, dia hanya mengikuti pandangan wanita itu dan melihat ke atas kepalanya. Kemudian ada pusaran air besar yang tampak seperti lorong. Tetapi kemudian wanita itu menoleh lagi. Dan 2 pusaran air lainnya muncul di atas kepalanya. Dan ada lebih dari 1 bagian di sini. Ternyata cobaan di sini sudah diramalkan sebelum memasuki lipatan ruang dan waktu ini. Saat Xiaoyan masuk, area misterius itu lebih menyerupai pilihan dari jiwa gua kekosongan. Yang memilih tuannya di antara banyak orang kuat yang masuk. Namun kebanyakan dari mereka yang datang ke sini berasal dari dunia lain. Jadi apapun yang terjadi, Xiaoyan tidak bisa membiarkan kekuatan asli milik Senshi diambil oleh dunia lain. Setelah berdiskusi, Feng Xinjiang dan kelompoknya memilih salah satu di antaranya. Tapi mereka tampak sangat percaya diri, seolah-olah mereka membuat pilihan setelah berbagai analisis. Namun pada waktu berikutnya, Feng Xinjiang dan kelompoknya terus-menerus bergerak melalui pusaran air dan melompat di antara bintang-bintang, yang seolah-olah itu adalah labirin pasir bintang yang besar. Kecuali jika pola yang benar ditemukan, mustahil mereka bisa keluar. Tapi jika mereka terus melakukan perjalanan seperti ini selama ribuan tahun, tentu saja tidak semuanya buruk. Sebaliknya,
makhluk luar angkasa yang belum pernah terlihat sebelumnya muncul di sini. Jadi Feng Xinjiang dan lainnya baru menemukan yang pertama setelah melakukan perjalanan melalui lebih dari selusin bintang. Tetapi setiap bintang yang mereka lalui selanjutnya memiliki binatang buas luar angkasa, dan kekuatan mereka juga semakin lama semakin kuat. Tepat saat Xiaoyan sedang mengamati situasi di lautan pasir bintang, tiba-tiba pelangi panjang lainnya datang ke tempat ini, dan kali ini adalah 4 Raja Roh yang tersisa dari Istana Surgawi yang dipimpin oleh Fuxing. Adapun para Raja Roh yang dipimpin oleh Fuxing adalah Yang Tian, Yo Yue, dan Musou yang memancarkan aura tingkat ketiga keabadian dewa. Kemudian mereka menyapukan pandangannya ke sekeliling dan dia mendarat di depan kapal dewa kuno dan bertanya, "Xiaoyan, keluarlah. Apakah Anda berani melawan saya?" Pada saat ini, Fuxing berteriak dan marah setelah mengetahui keenam Raja Roh Istana Surgawi telah tewas di tangan Xiaoyan. Meskipun sebenarnya memiliki rasa takut dalam hatinya, tetapi ketika teringat apa yang dikatakan tuannya, dia juga tahu jika dia mundur dalam situasi ini, maka hanya kematian yang menantinya. Nah, demikianlah video hari ini. Terima kasih sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.